Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya bersyukur sekali bisa membersamai Anda. Kita belajar melalui online tentang bagaimana membangun karakter di saat pandemi seperti ini. Kondisi pandemi telah merubah dunia. Saat ini semua berubah. Kita harus berevolusi menjadi pribadi yang harus optimis bahwa pandemi ini pasti akan berakhir di waktu yang tepat. Mari kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat, kita isi dengan sesuatu yang hebat, dan kita harus optimalkan masa-masa seperti ini untuk meningkatkan kualitas diri dan kapasitas pribadi kita. Baik, teman-teman yang hebat, para sahabat, kita akan belajar bagaimana mengupgrade diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, walaupun kondisi pandemi semuanya telah mengalaminya. Ternyata kondisi pandemi ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita gunakan untuk mengupgrade diri kita menjadi lebih baik. Contohnya, waktu di saat pandemi ini banyak sekali aktivitas yang bisa kita gunakan, misalkan untuk membaca, untuk bersama dengan keluarga, ya, untuk olahraga, dan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan hobi kita. Ini bisa kita lakukan. Baik, kondisi pandemi ini telah merubah semua. Dulu sebelum pandemi, kita disuruh ke sekolah, dan ketika belajar di sekolah, siswa dilarang menggunakan handphone pada saat pembelajaran. Namun kondisi sekarang berbalik, justru kita dilarang ke sekolah. Banyak sekolah yang ditutup, namun pendidikan harus terus berjalan. Pendidikan harus hadir di rumah, di keluarga, di masyarakat, harus hadir pendidikan. Ketika banyak sekolah yang sekarang ditutup, walaupun saya tahu Anda menginginkan untuk bisa sekolah, bertemu dengan teman-teman lagi, merasakan bagaimana pembelajaran bersama, ya, merasakan bagaimana asiknya, nyamannya belajar langsung melihat guru Anda, ya, bertemu dengan sahabat-sahabat, melakukan banyak aktivitas di sekolah. Namun kita harus berubah. Dulu, ya, kalau kita sekolah dilarang menggunakan handphone, justru sekarang kalau kita sekolah atau belajar harus menggunakan handphone. Inilah yang terjadi. Kalau dulu kita ketemu, ya, bersalaman, berpelukan karena rindu, karena kangen. Sekarang kita harus menjaga jarak, ya. Salamannya juga berbeda. Ini telah berubah. Kalau dulu ada orang bersin, ya, mengucapkan alhamdulillah, sekarang sudah berubah. Orang bersin mengucapkan astagfirullah. Banyak sekali perubahan-perubahan yang kita rasakan bersama. Hingga akhirnya dari hasil survei yang saya lakukan dengan beberapa sampel sekolah, ternyata ada 3 kondisi yang dialami siswa dengan pandemi seperti ini. Apa saja? Yang pertama, ya, adalah siswa yang kondisi pandemi seperti ini, dia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk tidur, ya, untuk santai di rumah. Waktu dihabiskan dengan tidak punya target dan tujuan, sehingga setelah diakumulasi waktu di rumah ini, belajar dari rumah, dihabiskan di kamarnya, dihabiskan dengan lebih banyak untuk tertidur. Belajar sambil tertidur, belajar sambil rebahan. Inilah yang oleh netizen dikatakan ini termasuk kategori atau golongan siswa rebahan atau generasi rebahan. Saya yakin Anda tidak mau disebut seperti itu. Generasi yang menghabiskan waktunya dengan lebih banyak rebahan atau tiduran. Bahkan belajar, ya, lewat Zoom atau lewat beberapa aplikasi, dia pun menutup videonya, kemudian dia tertidur.
Awalnya tidur-tiduran sebetulnya, namun akhirnya dia pun ketiduran atau tertidur. Inilah tipikal yang pertama. Kondisi pandemi sayang sekali, dihabiskan waktunya dari bangun tidur karena nggak punya target, akhirnya tidur kembali. Tipikal yang kedua, dengan kondisi pandemi seperti ini, tipikal yang kedua adalah tipikal siswa yang terdampak, akhirnya dia stres, bahkan yang lebih parah sampai mengarah ke depresi. Apa ciri-ciri siswa yang seperti ini? Siswa yang seperti ini ciri-cirinya adalah dia mudah marah, mudah tersinggung, mudah sakit hati, mudah emosi, ya. Ternyata kondisi seperti ini menjadikan kondisi pembelajaran jadi sulit. Beban-beban, tugas-tugas menjadi rumit. Hingga akhirnya kondisi yang seperti ini menjadikan siswa lebih sering ketika belajar di rumah, kondisi hati tidak nyaman. Akhirnya berantem dengan saudaranya, berantem dengan ibunya. Ya. Kondisi tidak nyaman ini dia terus menyalahkan keadaan. Dia tambah stres hingga akhirnya depresi. Bahkan beberapa curhatan, ya, dia sampai akhirnya seolah-olah dia hampir sakiti oleh orang tuanya, ya, dibully oleh orang tuanya, katanya begitu, dia curhat, ya. Jadi kondisi pandemi seperti ini menjadikan justru dia depresi, stres, menyalahkan terus keadaan. Padahal kalau kita terus seperti itu menyalahkan keadaan, menyalahkan tugas, menyalahkan internet, menyalahkan kuota, ya, menyalahkan orang tua, menyalahkan guru, maka ini bukan jadi solusi. Ingat, pemenang sukses mencari solusi, sedangkan pecundang hanya sukses mencari alibi atau alasannya. Mudah-mudahan Anda termasuk generasi-generasi pemenang yang tidak mau menyalahkan keadaan, karena semua merasakan. Anda fokus pada solusi, Anda fokus pada jalan-jalan terbaik yang bisa Anda lakukan. Inilah generasi yang atau tipikal yang kedua, yaitu tipikal yang stres hingga akhirnya bahkan bisa depresi. Saya yakin dua kondisi tadi tidak akan merubah kita lebih baik. Mari kita rubah diri kita untuk hijrah menuju ke generasi terbaik. Mari kita berevolusi untuk menjadi tipikal yang terbaik di kondisi pandemi seperti ini. Tipikal seperti apakah yang akan berhasil, yang akan menjadi orang sukses nantinya? Tipikal yang ketiga yaitu the best learner, pembelajar terbaik. Inilah tipikal yang akan berhasil. Dia optimis, dia selalu melihat solusi, dia selalu melihat sesuatu yang bisa dikerjakan, yang positif. Inilah generasi yang akan berhasil, tipikal yang akan sukses. Belajar bisa dilakukan dimanapun. The best learner, dia bisa belajar di taman, dia bisa belajar di rumah, dia bisa belajar dimanapun. Pada saat dia sedang olahraga, dia bisa belajar. Kita lihat orang-orang yang sukses yang pernah memimpin Indonesia ternyata juga mengalami hal yang bahkan lebih parah daripada kondisi pandemi saat ini. Pada saat kita dijajah, pada saat mereka, ya, para pemimpin kita dulu di lockdown, bahkan di penjara. Tidak hanya di lockdown, bahkan dia di penjara. Siapa saja mereka? Kita lihat Bung Karno. Ternyata Bung Karno dulu diasingkan, dibuang di ND Flores, ya, kemudian di Bengkulu, dan banyak tempat telah menunjukkan bahwa beliau sering diasingkan. Bahkan beliau pun dipenjara. Salah satunya di Sukamiskin, Bandung. Pada saat Bung Karno di penjara, apa yang dia lakukan? Kondisi ruangan yang sempit dia manfaatkan untuk terus belajar, untuk membaca. Ribuan buku dia baca, hingga akhirnya dia menulis, mempengaruhi rakyat Indonesia, anak-anak muda, supaya bangkit, supaya merdeka. Dia tulis buku Indonesia Menggugat. Inilah buku yang akhirnya menjadi inspirasi untuk bangsa Indonesia hingga akhirnya melepaskan diri dari penjajahan dunia, dari penjajahan Belanda, hingga akhirnya bisa merdeka. Inilah teman-teman sekalian, wajar kalau Bung Karno akhirnya menjadi sosok yang sedemikian cerdas, berwawasan luas. Beliau menguasai setidaknya 7 bahasa asing.
karena dia sering membaca buku-buku karya-karya dari negara-negara di dunia. Kemudian dia pun akhirnya ketika menjadi presiden, dia pun mendapatkan banyak gelar. 27 gelar doktor dia dapatkan. Bayangkan, untuk mendapatkan satu gelar doktor saja tidak mudah. Beliau dapatkan 27 gelar doktor, teman-teman. Berikutnya, kita lihat Bung Hatta, wakilnya, pun pernah mengalami di lockdown, di karantina, di penjara. Namun tidak menghambat beliau. Memang fisiknya bisa dipenjara, namun pikiran dan hatinya tidak bisa. Bahkan beliau mengatakan, lebih baik aku dipenjara asalkan bersama dengan buku daripada hidup tak berguna. Itu yang pernah beliau sampaikan. Maka kita bisa lihat sejarah, jejak-jejak sejarah yang masih ada sampai saat ini. Di rumahnya, di Jalan Diponegoro, Jakarta, ada banyak koleksi buku yang masih ada, yang dulu pernah dia baca. Pada sore dan malam hari dia gunakan untuk membaca. Berapa banyak buku yang dibaca? Setidaknya ada 30.000 judul buku yang dia baca. Berbahasa Inggris, Jerman, Belanda, Jepang, dan Perancis. Saya yakin ini bukan judulnya yang dibaca, namun semua termasuk isinya pasti dibaca. Inilah menjadikan beliau menjadi sosok yang hebat, menjadi bapak koperasi, mampu menjadi inspirasi di Indonesia. Kita lihat berikutnya. Dia yang sering melockdown dirinya, ya, apapun yang terjadi, dia melockdown dirinya, yang akhirnya menjadi presiden juga. Siapa? Salah satunya adalah Bapak B.J. Habibie, Baharudin Yusuf Habibie, atau kita kenal dulu kecilnya dipanggil Rudi. Ternyata Rudi kecil, dari kecil sudah kecanduan membaca buku. Dia sering melockdown dirinya, mengurung diri di kamar untuk menyerap, untuk mendalami, ya, menenggelamkan pikirannya dalam imajinasi bacaan buku yang dia baca. Berapa lama dia habiskan waktunya untuk membaca? Ternyata B.J. Habibie menghabiskan waktunya rata-rata 8-10 jam untuk membaca di kamar. Hingga akhirnya beliau pernah bercerita waktu diwawancara, dia sempat atau pernah beberapa kali diusir dari kamarnya gara-gara lupa main, teman-teman sekalian. Nah, mungkin Anda juga pernah merasakan begitu di sini. Anda diusir dari kamar. Namun alasannya apakah sama? Kalau Pak Habibie diusir gara-gara lupa main. Kalau Anda, apa alasannya kira-kira? Inilah teman-teman sekalian. Ya, akhirnya mereka menjadi orang sukses. Mereka mampu memimpin Indonesia. Mereka mampu menjadi inspirasi buat kita semuanya. Mudah-mudahan kondisi ini akan menjadikan karakter Anda berubah menjadi the best learner, pembelajar terbaik. Kapanpun, dimanapun, dengan kondisi apapun, Anda masih terus belajar dan belajar terus. Lebih banyak belajar dan banyak belajar dari banyak hal, sehingga Anda mampu meningkat kapasitas diri Anda. Seandainya hujan turun, ketika Anda mengeluarkan gelas, maka Anda hanya akan mendapatkan air sebanyak gelas itu. Namun ketika Anda siapkan ember, siapkan kolam, danau, maka tentu Anda mendapatkan air yang jauh lebih banyak. Itulah yang disebut kapasitas. Siapa diri kalian 5 tahun, 10 tahun ke depan? Tergantung dari bagaimana Anda meningkatkan kapasitas diri Anda. Kalau kapasitas Anda semakin besar, Anda akan semakin layak menjadi orang besar. Orang yang suatu saat nanti akan bisa memimpin Indonesia menjadi lebih baik lagi. Baik, bagaimana para pakar dan dunia melihat ketika karakter orang bagus, karakternya baik, karakternya unggul, maka mereka akan menjadi orang-orang yang sukses. Mari kita lihat beberapa penelitian berikut ini. Yang pertama, dari kampus terbesar dan tertua. Ya maaf, ini salah satu kampus tertua di dunia, yaitu Harvard University. Beberapa orang Indonesia pernah belajar di sana. Ya, salah satunya adalah Mas Menteri kita saat ini. Kemudian Bill Fadefaran, owner Ruang Guru, dan beberapa orang pernah belajar di sana. Dan orang-orang berhasil, orang sukses telah menunjukkan bahkan tidak lulus dari sana menjadi orang berhasil. Misalkan Bill Gates, kemudian Mark Zuckerberg,
salah satu dari orang-orang sukses yang pernah belajar di sana. Hasil penelitian dari beberapa peneliti di Harvard University mengatakan keberhasilan seseorang dalam pekerjaan 80% ditentukan oleh karakternya dan 20% ditentukan oleh kecerdasannya. Inilah fakta dari Harvard University yang mengatakan Anda akan berhasil, Anda akan sukses didominasi karena karakter yang baik. Kemudian, yang kedua, dari kampus yang lain, kita bandingkan, yaitu Institut Teknologi Carnegie. Ternyata mengeluarkan hasil penelitian dari kampus tersebut. Institut Teknologi Carnegie mengambil sampel dari 10.000 orang yang sukses, 10.000 orang yang berhasil. Ternyata dari 10.000 orang yang sukses dan berhasil itu, 15%-nya atau 1.500-nya mereka dikatakan sukses karena kemampuan teknis, dan 8.500-nya atau 85% mereka berhasil dan sukses karena faktor kepribadian atau karakter. Ternyata dua kampus yang berbeda menghasilkan hasil penelitian yang hampir sama atau serupa, mengatakan bahwa ternyata ketika karakternya bagus, karakternya unggul, maka dia akan mampu menjadi pribadi yang sukses, menjadi orang yang sukses nantinya. Kemudian kita akan lihat hasil penelitian dari beberapa pakar, beberapa ahli. Yang pertama adalah Daniel Goleman. Daniel Goleman mengatakan dalam penelitiannya, kunci sukses ternyata 10% ditentukan karena pengetahuan, 10%-nya karena keterampilan, dan 80%-nya ditentukan karena sikap atau karakternya. Ini teman-teman sekalian, ternyata hasilnya juga hampir sama. Juga ada penelitian, kalau tadi adalah rata-rata orang sukses, penelitian yang dilakukan oleh pakar berikutnya adalah Dr. Albert Edward Wigel melakukan penelitian tentang kenapa orang dipecat, dikeluarkan dari perusahaan. Tentu penelitian ini jauh sebelum pandemi. Ternyata orang dikeluarkan, dipecat dari perusahaan ditentukan oleh beberapa faktor. Diambil sampel dari 4.000 orang yang dikeluarkan dari perusahaan, ternyata 10%-nya mereka dikeluarkan karena kemampuan teknis atau 400 orangnya. Sedangkan 3.600 atau 90%-nya mereka dikeluarkan, dipecat karena faktor kepribadian. Apa saja kepribadian yang menjadikan mereka dipecat? Malas, mengeluh, menunda, menyalahkan, banyak buat keributan. Inilah yang menjadikan akhirnya mereka dikeluarkan dari perusahaan. So, teman-teman sekalian, mana yang kita pilih? Apakah pribadi yang baik atau yang buruk? Akhlak yang mulia atau yang tercela? Ketika kita memilih sesuatu yang baik, maka kita akan mendapatkan banyak kebaikan, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, mendapatkan kemuliaan, dan mendapatkan surga suatu saat nanti. Namun ketika keburukan yang dipilih, maka di dunia pun kita akan menderita, hidup kita akan sengsara, hingga akhirnya masuk neraka. Tentu semua orang tidak mau seperti itu. Dari hasil beberapa penelitian, ternyata menunjukkan banyak juga karakter-karakter yang buruk yang keluar tadi selama pandemi ini. Misalkan malas, mengeluh, dan menyalahkan keadaan. Kemudian dia akhirnya apa? Akhirnya dari karakter buruk ini menjadikan kondisinya buruk dalam diri. Namun ada juga karakter yang positif yang akhirnya menjadikan pandemi ini dia jauh lebih sukses. Dengan pandemi ini dia membuat target, dia mendisiplinkan dirinya, dia memimpin dirinya, sehingga dia mampu memimpin orang sekitarnya suatu saat nanti. Bahkan nanti bisa memimpin para pemimpin. Kondisi pandemi, dia tetap jujur mengerjakan tugas. Dia tetap jujur dalam
melakukan banyak hal. Dia akhirnya dipercaya dan pasti akan menjadi orang berhasil nanti. Pandemi ini dia bertanggung jawab penuh. Dia lebih mandiri daripada sebelumnya. Pagi hari dia bangun sendiri. Waktunya mandi, waktunya ibadah, waktunya belajar, dia sudah punya konsep sendiri. Tidak harus diingatkan orang tua. Inilah yang akan menjadikan dia menjadi pribadi yang lebih sukses. Ketika pandemi ini, dia gunakan banyak aktivitas, waktu yang dia miliki untuk membantu orang tuanya, untuk berkontribusi, untuk berbakti. Dia akan menjadi orang sukses suatu saat nanti. Ingat, pandemi ini bukanlah jalan akhir, teman-teman. Bukanlah jalan buntu. Inilah hanya jalan berliku, hanya jalan berkelok. Saatnya memang kita terus berjalan, namun harus hati-hati, harus pelan-pelan. Namun yakinlah ada jalan kebaikan yang pasti akan Anda dapatkan nanti. Ketika Anda menjadi pribadi terbaik, belajar terbaik, milikilah karakter terbaik, pasti Anda akan mendapatkan yang terbaik. Saat pandemi ini berakhir, Anda mampu menjadi sebagaimana kupu-kupu yang indah yang telah bermetamorfosis dari makhluk yang bernama ulat yang menakutkan, yang hadirnya merusak, ulat yang mengerikan, yang memakan daun-daun dan merusak tanaman, akhirnya menjadi pupa, kepompong, akhirnya jadi kupu-kupu kecil dan kupu-kupu yang indah. Inilah perubahan yang menjadikan kita lebih baik. Semoga Anda mampu merubah diri Anda menjadi pribadi yang baik, karakter yang baik, dan orang-orang terbaik. Saya Aristiawan, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.